Bayangkan sejenak suasana di perairan internasional pada tanggal 11 Maret 2026. Di tengah situasi global yang sedang tegang karena konflik di Timur Tengah, sebagian besar negara justru diliputi kekhawatiran. Harga energi melonjak, jalur pelayaran menjadi beresiko, dan banyak pihak memilih menunggu situasi membaik. Namun pada saat yang sama, sebuah langkah berani justru diambil oleh Indonesia. Langkah ini tidak hanya soal kapal yang berlayar membawa minyak, tetapi tentang perubahan besar dalam cara sebuah negara mengelola kedaulatan ekonominya. Dua kapal tanker raksasa milik Pertamina International Shipping berhasil menembus jalur laut yang berada di sekitar kawasan konflik. Kapal tersebut adalah PIS Rinjani dan PIS Paragon. Perjalanan mereka bukan sekedar pengiriman logistik biasa. Di tengah resiko keamanan yang tinggi, keberhasilan armada tersebut menandai sesuatu yang jauh lebih besar. Indonesia mulai menunjukkan bahwa ia mampu mengelola rantai pasok energinya sendiri tanpa harus sepenuhnya bergantung pada sistem logistik internasional yang selama ini didominasi oleh pihak lain. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Indonesia menandatangani sebuah kesepakatan perdagangan yang nilainya sangat besar dengan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Trade. Perjanjian ini ditandatangani oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nilai kerjasamanya diperkirakan mencapai sekitar 15 miliar dolar setiap tahun, atau setara ratusan triliun rupiah. Melalui kesepakatan ini, ribuan produk ekspor Indonesia mendapatkan tarif yang jauh lebih rendah, bahkan sebagian mencapai 0%. Bagi Indonesia, perjanjian ini membuka peluang baru yang sebelumnya sulit dibayangkan. Selama bertahun-tahun, sebagian besar jalur perdagangan energi dan logistik kawasan Asia Tenggara bergantung pada jaringan transit yang berada di luar kendali langsung Indonesia. Banyak komoditas strategis harus melewati pelabuhan dan fasilitas pengolahan di negara lain sebelum akhirnya sampai ke pasar global. Situasi ini membuat sebagian besar nilai tambah justru dinikmati oleh pihak perantara. Dengan kesepakatan baru tersebut, Indonesia mulai mengubah pola lama itu. Pasokan energi dapat diperoleh langsung dari produsen utama tanpa melalui rantai distribusi yang panjang. Dampaknya tidak hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga soal kendali strategis terhadap kebutuhan energi nasional. Dalam jangka panjang, perubahan ini berpotensi membuat perekonomian Indonesia jauh lebih stabil ketika menghadapi gejolak pasar global. Langkah ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia sedang mencoba memainkan strategi yang lebih mandiri. Di satu sisi, negara ini membuka jalur pasokan baru melalui kerjasama langsung dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, armada tanker nasional tetap beroperasi di kawasan Timur Tengah untuk menjaga diversifikasi sumber energi. Kombinasi dua strategi tersebut memberi fleksibilitas yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Namun di balik semua optimisme itu, muncul pula pertanyaan penting. Apakah perubahan besar ini benar-benar akan membawa manfaat maksimal bagi Indonesia atau justru menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya disadari? Salah satu persoalan yang segera muncul adalah keterbatasan infrastruktur penyimpanan energi. Memiliki akses pasokan yang besar tentu merupakan keuntungan. Tetapi jika kapasitas penyimpanan di dalam negeri masih terbatas, maka sebagian minyak yang dibeli tetap harus disimpan di fasilitas luar negeri. Hal ini dapat mengurangi efisiensi yang ingin dicapai sejak awal. Karena itu, pemerintah mulai mendorong pembangunan cadangan minyak strategis nasional. Salah satu proyek yang sering dibicarakan adalah pembangunan fasilitas penyimpanan berskala besar di Tuban, yang dikenal sebagai Strategic Petroleum Reserve Tuban. Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan energi nasional, memastikan bahwa Indonesia memiliki cadangan yang cukup ketika terjadi gangguan pasokan global. Selain soal penyimpanan energi, ada pula tantangan lain yang tidak kalah penting, yaitu keamanan data dan teknologi. Dalam era ekonomi digital, arus data lintas negara menjadi bagian tak terpisahkan dari perdagangan internasional. Jika sistem keamanan siber tidak cukup kuat, informasi strategis yang berkaitan dengan perdagangan dan transaksi ekonomi dapat menjadi sasaran pengawasan pihak luar. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital yang aman dan modern menjadi salah satu prioritas yang tidak dapat diabaikan. Kedaulatan ekonomi pada masa kini bukan hanya soal sumber daya alam,
tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara melindungi data dan sistem informasinya. Langkah Indonesia yang semakin aktif dalam mengelola jalur perdagangan energi juga sering dikaitkan dengan gagasan ekonomi nasional yang pernah dijelaskan dalam buku Paradoks Indonesia, karya Prabowo Subianto. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, namun dalam banyak kesempatan, keuntungan ekonominya justru mengalir ke luar negeri. Fenomena tersebut sering disebut sebagai paradoks. Negara yang kaya justru menghadapi berbagai kesulitan karena sistem ekonomi global membuat nilai tambah terbesar berada pada sektor logistik, distribusi, dan pengolahan yang seringkali dikuasai oleh negara lain. Akibatnya, negara pemilik sumber daya hanya mendapatkan sebagian kecil dari nilai ekonomi yang sebenarnya. Sejarah menunjukkan bahwa situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1973, dunia mengalami lonjakan harga energi yang sangat besar akibat peristiwa yang dikenal sebagai 1973 Oil Crisis. Pada masa itu, banyak negara penghasil minyak mendadak memperoleh keuntungan besar karena harga minyak melonjak tajam. Namun bagi Indonesia, momentum tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan teknologi, armada pengangkut, serta infrastruktur pengolahan yang masih sangat bergantung pada pihak luar. Meskipun memiliki cadangan minyak yang cukup besar, Indonesia tetap harus mengandalkan jaringan logistik internasional untuk mendistribusikan hasil produksinya. Akibatnya, sebagian besar keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh pihak lain yang menguasai jalur distribusi tersebut. Perbandingan antara situasi pada masa lalu dan kondisi saat ini sering dijadikan pelajaran penting. Jika pada era 1970-an Indonesia masih berada dalam posisi yang relatif pasif, maka pada dekade 2020-an negara ini mulai mencoba mengambil peran yang lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan energi dan perdagangan. Perubahan ini juga membawa dampak terhadap dinamika ekonomi kawasan Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, Singapura dikenal sebagai pusat transit energi dan logistik regional. Banyak aktivitas penyulingan dan perdagangan minyak berlangsung di fasilitas industri yang berada di kawasan Jurong Island. Lokasi ini menjadi salah satu simpul penting dalam jaringan perdagangan energi global. Namun, ketika negara-negara di kawasan mulai membangun kapasitas logistik dan pengolahan sendiri, peran pusat transit seperti ini dapat berubah. Bukan berarti aktivitas ekonomi akan hilang sepenuhnya, tetapi persaingan dalam sektor energi dan perdagangan menjadi semakin terbuka. Hal serupa juga terlihat dalam industri kelapa sawit, salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Dengan akses pasar yang lebih luas melalui kesepakatan perdagangan baru, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai produsen utama di pasar global. Persaingan dengan negara lain tetap ada, tetapi perubahan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi peta pasar secara signifikan. Di tengah perubahan besar ini, muncul pula tantangan yang bersifat global. Salah satu isu yang mulai banyak dibicarakan adalah kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional. Banyak negara mulai menyadari bahwa ketahanan pangan sama pentingnya dengan ketahanan energi. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi pengingat bahwa sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis menjamin kesejahteraan jika tidak dikelola dengan baik. Tanah yang luas dan iklim yang mendukung sebenarnya memberi potensi besar bagi sektor pertanian. Namun tanpa inovasi teknologi, manajemen modern, dan sumber daya manusia yang kompeten, potensi tersebut bisa saja tidak dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, tantangan terbesar Indonesia pada masa depan mungkin bukan lagi soal ketersediaan sumber daya alam. Tantangan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengelola kekayaan tersebut secara efektif. Negara yang memiliki tenaga ahli di bidang teknologi, logistik, energi, dan pertanian modern akan memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dalam menghadapi persaingan global. Perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi tentu tidak akan berlangsung tanpa hambatan. Infrastruktur harus terus dibangun, sistem birokrasi perlu diperbaiki, dan tata kelola yang transparan harus dijaga agar berbagai proyek strategis benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun langkah yang terjadi pada Maret 2026 menunjukkan bahwa arah perubahan sedang berlangsung. Indonesia mulai memperkuat kendalinya terhadap jalur energi, memperluas kerjasama perdagangan internasional, serta mencoba memanfaatkan pasar domestik yang sangat besar. Jika berbagai langkah tersebut dapat dijalankan secara konsisten, maka momentum ini dapat menjadi fondasi penting bagi masa depan ekonomi nasional. Kedaulatan ekonomi bukan sekedar slogan, melainkan hasil dari keputusan strategis yang berani dan investasi jangka panjang dalam infrastruktur, teknologi, dan manusia. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar sumber daya yang dimilikinya, tetapi oleh kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut secara cerdas dan berkelanjutan. Peristiwa yang terjadi pada 11 Maret 2026 mungkin hanya satu episode dalam perjalanan panjang itu. Tetapi bagi banyak orang, momen tersebut menjadi simbol bahwa Indonesia sedang mencoba menulis bab baru dalam sejarah ekonominya sendiri.